Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidi Utama. Saya dari kelas 05 SMJE 022, mata kuliah komunikasi bisnis, program studi manajemen. Untuk tema saya hari ini etika komunikasi bisnis. Perumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? 2. Bagaimana peran penting etika komunikasi bisnis? 3. Bagaimana penerapan etika pada organisasi perusahaan? Tujuan penulisan. 1. Dapat memahami tentang etika bisnis. 2. Mengerti peran penting etika komunikasi bisnis. 3. Mengerti dan memahami penerapan etika bisnis pada organisasi perusahaan. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral bagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Pengertian dan prinsip etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem yang berorganisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis. Selain mempertaruhkan barang dan keuangan untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. 2. Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. 3. Bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Suap, 2. Paksaan, 3. Penipuan, 4. Pencurian, 5. Diskriminasi tidak jelas. Pentingnya etika dalam dunia bisnis. Perubahan pandangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi penggerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan, tetapi sebaliknya. Makin hari makin meningkat tindakan berat tingkat janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tidak tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh mengabaikan para pengusaha terhadap etika bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik lingkup makro maupun mikro, yang akan dijelaskan sebagai berikut.
Satu, perspektif makro. Pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada command system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Perspektif bisnis. Dua, perspektif bisnis mikro. Dalam lingkup ini, perilaku etik identik dengan kepercayaan ataupun trust. Dalam lingkup mikro, terdapat rantai relasi di mata supplier, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan kegiatan bisnis yang akan berpengaruh pada lingkup makro. Dimensi etik merupakan dasar kajian dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis cenderung berfokus pada etika terapan daripada etika normatif. Dua prinsip yang menjadi acuan dimensi etik dalam pengambilan keputusan yaitu satu, prinsip konsekuensi atau principle of consequentiality adalah konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan. Artinya keputusan dinilai etik atau tidak berdasarkan konsekuensi atau dampak keputusan tersebut. Prinsip tidak konsekuensi atau prinsip of non-consequentialist adalah terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk atau paduan pengambilan keputusan etik dan berdasarkan alasan bukan akibat. Penerapan etika pada organisasi perusahaan. Dapatkan pengertian moral seperti tanggung jawab, perbuatan yang salah, dan kewajiban diterapkan terhadap kelompok seperti perusahaan, ataukah pada orang atau individu sebagai perilaku moral yang nyata. Ada dua pandangan yang muncul atas masalah ini. Satu, ekstrem pertama adalah pandangan yang berpendapat bahwa karena aturan yang mengikat organisasi memperbolehkan kita untuk mengatakan bahwa perusahaan bertindak seperti individu dan memiliki tujuan yang sengaja atas apa yang mereka lakukan. Kita dapat mengatakan mereka bertanggung jawab secara moral atau tindakan mereka dan bahwa tindakan mereka adalah bermoral atau tidak bermoral dalam pengertian yang sama yang dilakukan manusia. Dua, ekstrim kedua adalah pandangan filsuf yang berpendirian bahwa tidak masuk akal berpikir bahwa organisasi bisnis secara moral bertanggung jawab karena ia gagal mengikuti standar moral, atau mengatakan bahwa organisasi memiliki kewajiban moral. Simpulan, setelah mengetahui betapa pentingnya peranan etika bisnis dalam suatu perusahaan, maka penulisan menyarankan bahwa mengajak kepada pembaca agar dalam suatu menjalankan usaha bisnisnya menerapkan suatu etika bisnis untuk mengurangi resiko kegagalan dan bersaing dalam era globalisasi saat ini. Daftar pustaka sebagai berikut. Terima kasih. Sekian presentasi dari materi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.